Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Ananda semua, terutama khususnya untuk Ananda kelas 11. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kita sudah memasuki 2 bulan masa darurat COVID-19. Mudah-mudahan masa darurat ini akan segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke anak-anak, di minggu kali ini kita sedang menghadapi penilaian akhir semester. Jadi di video kali ini Bapak akan membahas mengenai soal-soal PAS Kimia tahun 2019 atau soal PAS tahun lalu. Ya, jadi materinya ruang lingkupnya masih sama. Yang pertama adalah asam basa, kemudian yang kedua adalah hidrolisis, titrasi, penyangga, kemudian koloid. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu untuk soalnya. Kemudian nanti di soal 2018 mungkin juga akan kita bahas sedikit ya, atau mungkin materi yang setipe atau soal yang setipe dengan soal tahun 2019. Oke, kita akan coba soal yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, molekulnya mengandung atom hidrogen. Yang kedua, dapat melepas ion H+ dalam air. Yang ketiga, dapat mengikat ion H+ dalam air. Yang keempat, dapat bereaksi dengan ion H+. Yang kelima, menghasilkan ion OH-. Pernyataan larutan asam menurut Arrhenius adalah, jadi ini kaitannya dengan teori asam basa. Jadi sudah Bapak buat ringkasannya. Definisi asam basa yang pertama, jika berdasarkan kertas lakmus, kalau asam dia lakmus biru berubah jadi merah. Kalau yang basa lakmus merah berubah jadi biru. Sedangkan kalau definisi menurut Arrhenius adalah dia menghasilkan ion H+ di dalam air. Ingat, menghasilkan ion H+ di dalam air. Sedangkan basanya adalah zat tersebut ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, kemudian menurut Brownstedt-Lowry, asam itu didefinisikan sebagai donor H+, basanya didefinisikan sebagai akseptor atau menerima H+, atau menerima proton. Ya, H+ itu sebagai proton. Kemudian menurut Lewis, asam itu sebagai akseptor PEB, pasangan elektron bebas, basanya sebagai donor pasangan elektron bebas. Ya. Kemudian kalau dari segi pH, asam itu pH-nya kurang dari 7, di bawah 7, sedangkan basa itu lebih dari 7. Ya, dari sini pernyataan larutan asam menurut Arrhenius. Ya, kalau Arrhenius berarti asam itu menghasilkan ion H+. Maka jawaban yang cocok adalah dapat melepaskan atau menghasilkan ion H+ di dalam air, atau yang pernyataan 2. Soal yang setipe juga ada di nomor 2. Ini berdasarkan lakmus, ya, lakmus merah dan lakmus biru. Kita akan bahas sedikit. Pertanyaannya adalah berdasarkan data tersebut, larutan yang mengandung ion OH-. Kalau mengandung ion OH- berarti dia adalah basa. Kalau basa kaitannya dengan kertas lakmus, maka berubah dari merah berubah jadi biru. Yang mana datanya? Yang lakmus merah berubah jadi biru. Ini warna lakmus merah dalam larutan. P-nya tetap merah, Q-nya berubah jadi biru, R-nya merah, S-nya merah, T-nya biru. Maka jawabannya adalah yang Q dengan yang T. Kenapa? Karena lakmus merahnya berubah jadi biru. Lakmus birunya tentu tetap berubah jadi biru. Ya. Nah, ini larutan, berarti larutannya bersifat basa. Maka jawabannya adalah Q dengan T. Kemudian nomor 3, masih sama data pengamatan. Ini ada warna lakmus, ada pH. Ya, silahkan kalian coba sendiri. Tidak, nampaknya nggak perlu kita bahas karena masih satu tipe. Kemudian yang keempat, ini adalah beberapa larutan yang bersifat asam dan basa. Ya, HCl, CH3COH, NaCl, dan NaOH. Jadi yang asam itu ada HCl dengan CH3COOH. Yang basanya adalah NaOH. Jadi kalau asam dan basa maka jawabannya adalah 1 dan 4. Atau 2 dan 4. Tapi 2 dan 4 nggak ada. Maka jawabannya adalah 1 dan 4. Soal yang setipe juga ada di soal tahun 2018
ya, yang sudah ada filenya silahkan dicoba sendiri aja. Soal 2018 itu ada di nomor 4. Kemudian di yang setipe lagi dengan materi barusan itu nomor 5 dan nomor 5, mungkin nomor 6 juga masuk ya. Jadi silakan dicoba untuk nomor 4, 5 dan 6 ya. Itu untuk soal yang tahun 2018. Selanjutnya kita akan bahas ke nomor berikutnya ya, masih di 2019, yaitu nomor 5. Berdasarkan pengujian sampel air limbah diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini ada sampel, 2 sampel, sampel A dan sampel B. Ini ada 3 indikator. Indikator metil merah, indikator bromtimol biru, indikator fenolftalin ya. Yang ditanya adalah harga pH. Harga pH untuk masing-masing sampel. Jadi kalau ada model soal yang seperti ini, kalian tinggal buat garis bilangan dari nilai pH terkecil sampai terbesar sesuai dengan pH pada trayek indikator. Jadi indikatornya kan ada 3, nilai pH-nya 4,2 sampai 6,3 untuk metil merah, bromtimol biru 6,0 sampai 7,0, kemudian fenolftalin 8,3 sampai 10. Jadi kita buat garis bilangan dulu. Maka di sini ada nilai pH yang paling rendah yaitu 4,2. Ini titik yang pertama paling rendah 4,2. Kemudian setelah 4,2 itu adalah 6,0. Ini titik yang kedua. Kemudian yang ketiga 6,3. Yang keempat ada 7,0. Yang kelima ada 8,3. Dan yang keenam ada 10. Ya, sesudah kita buat garis bilangan, maka cara membacanya adalah ini ada sampel A warnanya kuning. Ini ada trayeknya dari merah menuju ke kuning. Ya, berarti kalau seandainya dia warnanya merah, maka nilai pH-nya adalah 4,2 ke bawah. Kalau warnanya kuning berarti 6,3 ke atas. Kalau di antaranya antara merah dengan kuning itu gradasinya adalah warna orange. Jadi di antara 4,2 sampai 6,3 itu warnanya adalah orange. Karena di sini warnanya kuning, maka nilai pH untuk indikator metil merah itu adalah 6,3 ke kanan. Jadi kita buat garisnya 6,3 ke kanan. Ya, itu yang pertama. Kemudian bromtimol biru 6,0 sampai 0,7 dari kuning menjadi biru. Karena warnanya di sini adalah biru, maka trayeknya ada di sini, yaitu di nilai 7,0. 7,0-nya kemana? 7,0 ke kanan. Ya, ini untuk yang bromtimol biru. Kemudian yang fenolftalin dari 8,3 menjadi 10, dari tak berwarna menjadi merah. Sedangkan larutan A warnanya adalah merah, berarti nilainya ada di 10 atau 10 ya, bukan 10,3. Jadi ini 10, maka nilai pH-nya adalah 10 ke kanan. Ya. Nah, maka pH untuk larutan A ini kita ambil daerah yang dilewati oleh ketiga indikator. Ya, atau kalau di matematika itu daerah irisan. Jadi daerah yang dilewati oleh ketiga indikator adalah yang ini. Atau nilainya adalah untuk yang A itu 10,3 ke atas ya. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B masih sama. Indikator metil merahnya dia kuning. Kalau kuning berarti di 6,3 ke kanan. Kita ambil dari bawah aja biar gampang. Berarti 6,3 ke kanan. Ini untuk yang B. Mungkin ganti warna aja kali ya, biar gampang membedakan. Ya, untuk yang B itu 6,3 ke kanan. Ya, karena warnanya kuning. Jadi di sini ini yang B 6,3 ke kanan. Terus kemudian
Brontimal biru warnanya masih sama juga biru, berarti dari 7,0 ke kanan. Kemudian penaftalinnya tidak berwarna ini ada di nilai 8,3, berarti kita ambil 8,3 ke kiri ya. Maka daerah yang dilewati oleh ketiga trayek tersebut itu adalah daerah dari 7,0 sampai 8,3 ya. Jadi ini adalah untuk pH B. Jadi untuk yang A pH-nya adalah lebih dari sama dengan 10, yang B 7,0 sampai 8,3 ya. Ini kalau dari pilihannya sih nggak ada, mungkin ini trayeknya 7,6 ya. Jadi yang sesuai adalah lebih dari 10 untuk yang A, yang B nya adalah 7,6 sampai 8,3. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Nah ini untuk soal yang berkaitan dengan trayek pH atau pH berdasarkan indikator buatan. Soal yang setipe ada juga, itu bisa kalian lihat di soal nomor ini, nomor 7 ya. Jadi di soal nomor 7 ini serupa dengan soal yang barusan ya. Silahkan kalian coba untuk soal 2019. Oke, berikutnya kita coba soal di nomor 6 ya. Soal nomor 6, spesi yang tidak dapat berperan sebagai basa Lewis adalah, jadi basa Lewis tadi itu kan zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Jadi kalau untuk mengetahui pasangan elektron bebas, maka kita harus tahu struktur Lewis dari masing-masing senyawa. Yang pertama ada H2O. Ini struktur Lewisnya untuk H2O. Kemudian NH3, ini struktur Lewisnya untuk NH3. Kemudian Cn-, ini struktur Lewisnya. Kemudian Imin itu I ada di golongan 7, berarti punya 7 elektron ya, ada 7 elektron untuk I. Kemudian karena dia bermuatan negatif, maka dia menerima 1 elektron, maka jumlah elektronnya sekarang ada 8. Ini untuk Imin. Kemudian berikutnya untuk BF3, ini struktur BF3. Nah, gimana cara menggambar struktur Lewisnya? Ya, struktur Lewis itu sudah di materi kelas 10, jadi tidak Bapak bahas di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat mana kira-kira yang tidak bisa berperan sebagai basa Lewis. Basa Lewis itu tadi kan punya pasangan elektron bebas. H2O bisa nggak ya? Kalau kita lihat di sini ada pasangan elektron bebas, artinya ini bisa berperan sebagai basa Lewis. NH3 juga punya pasangan elektron bebas, jadi dia bisa sebagai basa Lewis. Cn- pun juga ada ini pasangan elektron bebasnya ya, jadi Cn- bisa berperan sebagai basa Lewis. Imin juga punya pasangan elektron bebas, ada 8, berarti Imin pun juga bisa berperan sebagai pasangan elektron bebas. Yang enggak ada adalah BF3 ya, jadi di atom pusatnya B-nya tidak memiliki pasangan elektron bebas ya, maka ini tidak bisa berperan sebagai senyawa atau berperan sebagai basa Lewis ya. Jadi dia cuma bisa menerima atau sebagai asam Lewis, maka jawabannya adalah yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, ini yang E. Atau kalau mau cara cepatnya, kalau kaitannya dengan asam basa Lewis, asam Lewis itu biasanya dalam bentuk ion positif ya. Apakah semua ion positif? Umumnya, tapi ada juga yang asam Lewis tapi bukan ion. Contohnya ini BF3, dia asam Lewis tapi bukan ion. Kalau basa Lewis umumnya adalah ion negatif ya, contohnya Cn- dan
imin. Tapi apakah hanya ion negatif aja? Enggak, yang netral pun juga ada dalam bentuk senyawa, ada H2O dan NH3 ya. Nah, itu untuk asam basa Lewis. Berikutnya yang nomor 7, pada pelarutan NH3 terjadi kesinambungan sebagai berikut: NH3 plus H2O menjadi NH4 plus dan OH min, yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Jadi ini kaitannya dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, kalau Bronsted-Lowry kita harus buat reaksinya dulu. Ini reaksinya tadi NH3 plus H2O membentuk NH4 plus OH min. Kira-kira siapa pasangannya? Nah, asam itu kan Bronsted-Lowry, asam adalah yang mendonorkan. Yang namanya mau donor berarti harus punya yang jumlah yang lebih banyak. Nah, kita cari pasangannya dulu. Pasangannya itu adalah pasangan asam basa konjugasi itu senyawa yang susunan atomnya sama. Contohnya NH3 dengan NH4. Jadi pasangannya NH3 ini dengan NH4. Antara NH3 dengan NH4, kira-kira yang jumlahnya lebih banyak siapa? Yang lebih banyak adalah NH4 plus. NH3 lebih sedikit. Ya, maka ini yang jumlahnya lebih banyak akan berperan sebagai asam, yang jumlahnya lebih sedikit akan berperan sebagai basa. Berarti NH3 ini akan berperan sebagai basa, sedangkan NH4 ini berperan sebagai asam konjugasi. Kemudian pasangan yang kedua, H2O dengan OH min. Kenapa H2O dengan OH min? Karena H2O-nya sama-sama ada H, sama-sama ada O, ada O, ada H. Ya, tapi H2O hanya lebih banyak. Maka H2O ini berperan sebagai asam, OH-nya berperan sebagai basa konjugasi. Ya, jadi yang di sebelah kanan anak panah atau sebagai produknya ini adalah sebagai konjugasinya. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah asam basa konjugasi, maka pasangannya adalah asam basa konjugasi, yaitu H2O dengan OH min. Jadi jawabannya adalah H2O dengan OH min. Ya, itu untuk yang nomor 7. Yang nomor 8 sama, menurut konsep Bronsted-Lowry reaksinya pun juga sama. Ya, jadi kita dari sini tinggal kita bahasakan. Yang pertama, air adalah asam karena dapat menerima proton. Benar nggak air asam? Benar. Air itu sifatnya di sini asam, tapi bukan menerima karena asam itu adalah yang mendonor. Jadi salahnya di sini, dia bukan menerima proton. Yang kedua, amoniak dan air adalah pasangan asam basa konjugasi. Amoniak NH3 dan air H2O, apakah pasangan asam basa konjugasi? Enggak. Ya, NH3-nya sebagai basa, H2O-nya sebagai asam. Jadi bukan pasangan asam basa konjugasi. NH3 dan NH4 plus adalah pasangan asam basa konjugasi. Ya, NH3 dan NH4. NH3 itu basa dan asam, NH4-nya adalah asam konjugasi. Ya, ini sebenarnya harusnya adalah basa dengan asam konjugasi. Jadi basa dan asam konjugasi. Yang D, NH3 adalah asam karena memberi seberapa proton. No, NH3 adalah sebagai basa. Yang E, NH4 dan OH- adalah basa. NH4 adalah asam konjugasi, OH-nya adalah sebagai basa konjugasi. Jadi NH4 dan OH- itu bukanlah sebagai basa. Maka yang lebih tepat adalah yang C. Ya, NH3 dan NH4 adalah pasangan, harusnya sih basa dengan asam konjugasi. Ya, basa asam konjugasi. Kemudian yang nomor 9. Kita cross check lagi deh. Soal yang setipe dengan soal asam basa konjugasi atau soal tentang Bronsted-Lowry itu ada di nomor ini. Nomor 1. Kemudian ada di nomor 3. Ini tentang Bronsted-Lowry yang barusan. Kemudian ada di ya, itu untuk yang asam basa Bronsted-Lowry. Kita bahas deh satu. Di antara spesies berikut yang
tidak mungkin berlaku sebagai asam Brownstedt Lowry. Kalau tidak berlaku sebagai asam, ingat Brownstedt Lowry itu kan asam adalah zat yang dapat mendonorkan H+. Donor H+ berarti bisa ngasih H+. Otomatis yang bisa ngasih adalah yang memiliki H. Tapi kalau yang nggak bisa ngasih adalah yang tidak memiliki H+. Atau yang nggak ada H-nya adalah CO32-. Jadi ini hanya bisa berperan sebagai basa. Kenapa? Karena nggak ada proton atau nggak ada H+-nya. Kemudian yang nomor 3, Cn- berlaku sebagai basa sesuai dengan teori. Cn- sebagai basa. Ini Cn- berarti pasangannya dengan HCN. Maka ini teorinya adalah teori Brownstedt Lowry. Ya. Nah, ini untuk yang kaitannya dengan asam basa Brownstedt Lowry. Oke, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Ya, di soal nomor 9, sebanyak logam A sebanyak X gram, ya, jadi logam A sebanyak X gram direaksikan dengan 1,5 liter larutan H2SO4. Sorry kok X. Logam Al bereaksi dengan H2SO4, maka harga X-nya atau masanya sebesar. Nah, ini adalah reaksi antara logam dengan asam. Kalau reaksi antara logam dengan asam, kita buat persamaan reaksinya dulu, yaitu Al plus H2SO4 membentuk Al2SO4 3 kali plus H2. Nah, cara mereaksikannya gimana? Kita setarakan dulu. Jadi ini kita buat satu koefisiennya. Al-nya di sini ada 2, maka di sini dikalikan dengan 2. Kemudian SO4-nya ada sebanyak 3 kali, berarti di sini dikalikan dengan 3. Kalau di sini dikalikan 3 hanya ada 6, maka di sini hanya juga dikalikan dengan 3 agar jumlah atomnya harus sama. Nah, inilah persamaan reaksi setara. Berikutnya di sini yang diketahui adalah molaritasnya 0,1, volumenya 1,5 liter. Jadi kita bisa menentukan mol dari H2SO4, yaitu molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya 0,1 dikali dengan 1,5 atau hasilnya sama dengan 0,15 mol. Ini mol H2SO4 yang ditanyakan Al. Berarti mol Al-nya kita cari lewat mol zat yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya per koefisien yang zat yang diketahui kali mol zat diketahui. Yang ditanya siapa? Al. Jadi kita cari mol Al-nya. Koefisien yang ditanya berarti koefisien Al yaitu 2. Maka di sini adalah 2. Yang diketahui siapa? Yang diketahui H2SO4, koefisiennya adalah 3. Berarti 2 per 3 dikali dengan mol yang diketahui. Mol yang diketahui adalah mol dari H2SO4. Berarti 2 per 3 dikali dengan 0,15 mol. 0,15 bagi 3, 0,05 kali 2 berarti 0,1 mol. Ya. Ini mol dari Al-nya. Mol itu adalah gram per mr, berarti atau per AR, berarti gramnya sendiri adalah mol dikali dengan AR atau mr sama dengan molnya 0,1 dikali AR-nya 27. Berarti hasilnya adalah 2,7 gram atau hasilnya adalah yang B. Ya. Nah, ini untuk soal nomor 9. Berikutnya soal nomor 10. Suatu larutan basa lemah KOH mempunyai konsentrasi 0,1 molar. Jika tetapan ionisasi atau Kb-nya adalah 10⁻⁵, maka pH-nya. Ini materinya kaitannya dengan perhitungan asam dengan basa. Perhitungan asam basa. Jadi kalau yang asam itu ada asam kuat. Asam itu kan menghasilkan ion H+. Jadi asam kuat H+-nya molaritas dikali dengan A, di mana A-nya adalah valensi asam. Valensi asam itu jumlah ion H+-nya. Kemudian asam lemah itu adalah H+-nya akar Ka kali M, atau H+-nya adalah molaritas dikali dengan alfa. Alfa ini derajat ionisasi. Ya, atau alfanya hubungan kedua ini adalah akar Ka kali
M. Itu untuk yang asam. Kalau pH-nya masih sama, min log konsentrasi H plus. Kalau yang basa, berarti basa kuatnya adalah atau OH- molaritas dikali B. B ini adalah valensi basa. Atau ini bukan asam. Ini basa, ya. Basa lemahnya adalah OH- sama dengan Kb dikali dengan molaritas atau OH-nya molaritas dikali dengan alfa, dan alfanya masih sama akar Kb per M. pOH-nya min log konsentrasi OH-, ya. Jadi alfa di sini adalah derajat ionisasi. pH plus pOH itu nilainya adalah 14. Ya. Nah, keterangannya untuk M itu molaritas larutan, A-nya itu valensi asam, kalau B berarti valensi basa. Ka-nya konstanta asam atau tetapan ionisasi asam. Pokoknya ada ketetapannya. Ya, ada konstanta atau ketetapan. Kalau Kb berarti punya basa atau konstanta basa, dan alfanya adalah derajat ionisasi, ya. Ini udah dibilang ini basa lemah, ya. Kalau basa lemah berarti OH-nya adalah akar Kb kali dengan M. Ya, di sini sudah diketahui ketetapannya. Kalau nggak diketahui berarti pakai derajat ionisasi. Ya, maka kita bisa cari OH-nya adalah akar Kb kali M, Kb-nya 10 pangkat min 5, M-nya adalah 0,1. Berarti akar 10 pangkat min 5 kali 0,1. Ini jadinya 10 pangkat min 6, diakarin jadi 10 pangkat min 3. Berarti pOH-nya adalah min log konsentrasi OH- atau sama dengan min log 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 3. Nah, karena pOH-nya adalah 3, pH plus pOH sama dengan 14, berarti pH-nya adalah 11, ya. Jadi jawabannya adalah yang D. pH-nya sekitar 11. Kemudian yang nomor soal yang setipe dengan nomor 10 itu juga ada di soal nomor tahun 2012. Itu soal di nomor ini 2018, sorry kok 2012. Nah, ini soal di nomor 9, ya. 9 ini H2SO4 0,1 molar, pH-nya berapa? Ya, silakan dicari. Kemudian itu untuk yang setipe. Kemudian berikutnya di soal nomor 11. Ya, soal nomor 11 itu kaitannya dengan sebuah botol reaksi bertuliskan HCOOH. Seorang siswa mengambil 200 ml larutan tersebut. Setelah diukur dengan pH meter, ternyata pH larutan tersebut sama dengan 4. Jika diketahui Ka-nya adalah 10, HCOOH-nya adalah 10 pangkat min 6, maka konsentrasinya, nah ini diketahui Ka, berarti sifatnya adalah asam lemah, atau H+-nya adalah akar Ka kali dengan M. Di sini pH-nya yang diketahui 4. Kalau pH-nya 4, berarti H+-nya adalah 10 pangkat min 4. Karena dianya adalah asam lemah, maka H+ sama dengan akar Ka kali M. Atau H+-nya 10 pangkat min 4 sama dengan akar 10 pangkat min 6 dikali dengan M. 10 ini buat ngilangin akar itu harus dikuadratkan. Jadi sisi ruas kanan dan ruas kiri itu harus dikuadratkan. Ini pun juga harus dikuadratkan. 10 pangkat min 4 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 8. Ini berarti akarnya hilang. Jadi 10 pangkat min 6 kali dengan M. Maka M-nya adalah 10 pangkat min 2. Atau kalau dibuat desimal itu sebesar 0,01 molar. Oke,